3 hari kemudian, seseorang akhirnya datang ke Sekte Phoenix. Seperti dugaan Su-han, itu memang istana Dong Xuanming. Terlebih lagi, dia adalah kepala eksekutif penatua istana Qinyin yang sebelumnya ingin membantu Dewa Kuno 9 Kolam tetapi dihentikan oleh istana Raja Awan, Dewa Suara Kuno Kunyin. Kali ini, istana Dong Xuanming benar-benar mengerahkan kekuatan besar, dengan seluruh murid istana Qinyin yang jumlahnya setidaknya 5 juta. Jumlah mereka yang padat, bagaikan awan gelap, menyelimuti Sekte Phoenix untuk waktu yang lama. Selain istana Dong Xuanming, ada juga gerbang Tianlong Naga Langit, Pavilion Fengwu, Kunlun Zai, dan Aliansi Bintang. Beberapa kekuatan pengkhianat ini, sejak mereka bergabung untuk menghancurkan markas besar Sekte Phoenix, tampaknya berada di pihak yang sama. Kekuatan mereka luar biasa besar, aura mereka sangat kuat, dan tekanan mereka berubah menjadi badai, membentuk monster raksasa yang meraung dan melolong tanpa henti di kehampaan. Setiap faksi memiliki ahli alam dewa kuno yang datang. Kunlun Zai dan Aliansi Bintang keduanya adalah bintang 3, sementara ahli alam dewa kuno dari Tianlong Naga Langit dan Pavilion Fengwu adalah bintang 2. Mereka awalnya adalah kekuatan tingkat kedua, dan dalam hal kekuatan keseluruhan, mereka jauh lebih rendah daripada kekuatan seperti Kunlun Zai dan istana Dong Xuanming. Selain alam dewa kuno, ada juga beberapa murid dari pasukan ini, dan termasuk mereka yang berasal dari istana Xuanming Timur, jumlah totalnya pasti melebihi 10 juta. Susunan yang mengerikan itu membuat kekuatan pinggiran di sekitar Sekte Phoenix gemetar ketakutan. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa Sekte Phoenix sama sekali bukan tetangga yang baik. Sejak Sekte Phoenix mendirikan markasnya di sini, tak pernah ada kedamaian di sini. Banyak faksi sudah mempertimbangkan untuk memindahkan markas sekte mereka ke tempat lain. Meskipun sumber daya dan prestasi mereka lebih sedikit, tetap lebih baik daripada mengkhawatirkannya setiap hari. Dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan ini, Sekte Phoenix, sebagai pelaku, tampaknya tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan dengan jutaan tokoh berdiri di kehampaan, Sekte Phoenix tetap tenang dan tidak terganggu. Banyak murid menatap ke arah sejumlah kekuatan di kehampaan, ekspresi mereka penuh dengan ejekan dan penghinaan, tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Sekalipun lawannya lebih kuat dari Sekte Phoenix, mereka tetap tidak akan khawatir. Karena mereka tahu bahwa selama pemimpin sekte itu ada di sana, kapal Phoenix akan terus berlayar, abadi dan tidak bisa dihancurkan. Master Sekte, salam, Master Sekte, salam tiba-tiba datang dari belakang. Sosok Su-han terlihat berjalan perlahan keluar dari aula Phoenix, dikelilingi oleh sekelompok pejabat tinggi. Langkahnya lambat, seolah berjalan santai, dan ekspresinya acuh tak acuh. Tatapannya bergerak ke sana kemari, tetapi tak pernah menatap kehampaan, seolah ia menganggap puluhan juta sosok itu sebagai udara. Dia tersenyum tipis, dan setiap kali ada murid yang membungkuk kepadanya dengan ekspresi gembira, dia akan mengangguk sebagai tanda terima kasih. Ekspresi percaya diri dan yakin ini membuat para pengikut Sekte Phoenix, yang sebelumnya tidak memiliki kekhawatiran, menjadi semakin tenang. Setelah sekian lama terjadi pertikaian dan pertikaian, mereka bahkan ingin berperang satu sama lain secara langsung. Sayangnya, sekarang bukan saatnya. Angin apa yang membawa kalian semua ke sini? Su-han melangkah selangkah demi selangkah, kakinya perlahan terangkat dari tanah. Begitu dia selesai berbicara, dia sudah berdiri tidak jauh dari Dewa Suara Kuno. Lebih dari 10 juta pengikut, itu embusan angin yang luar biasa, tambah Su-han. Tentu saja besar. Dewa Suara Kuno Kunyin tetap diam, tetapi Dewa Kuno 9 Kolam Jiutan di sampingnya mendengus dingin. Barang terpenting istana Dong Xuanmingku telah dicuri oleh Sekte Phoenix. Apa kau pikir ini masalah kecil? Su-han berkata dengan tenang, tunjukkan buktinya, dan aku akan mempercayaimu. Memangnya ini perlu bukti? Apa kau tidak tahu apa yang telah dilakukan Sekte Phoenixmu? Cibir Dewa Kuno 9 Kolam. Kalau tidak punya bukti,
jangan menggonggong di sini. Su Han terdiam sejenak, lalu berkata, aku juga bisa bilang istana Dongsuan Mingmu mencuri harta paling berharga sekte Phoenixku. Tidak bisakah sekteku menuntutnya kembali kapan saja? Kau sudah pergi, tapi kau tidak mau keluar, kata Dewa Kuno 9 Kolam. Ya, aku tak pernah menyangka kekuatan sebesar istana Dongsuan Ming begitu tak tahu malu hingga mengingkari utangnya. Sepertinya kata kejujuran tidak ada hubungannya dengan besarnya sebuah sekte. Bukankah begitu? Tanya Su Han. Hei Su Han, jangan membuat tuduhan tak berdasar. Dewa Kuno 9 Kolam segera berteriak, pergilah, tanyakan janji yang dibuat istana manusia. Istana terang misterius timurku tidak pernah menjanjikan imbalan apapun sejak awal. Tidak masalah. Su Han melambaikan tangannya, masalah ini sudah dibahas berkali-kali, dan aku benar-benar bosan mendengarnya. Bagaimanapun, istana Dongsuan Ming sudah memutuskan untuk tidak memberikan hadiah, jadi tidak ada gunanya membicarakan janji itu lagi. Kau cukup pintar untuk tahu tempatmu, kata Dewa Kuno 9 Kolam. Tidak, sekte kami tidak akan menyerahkan ini. Su Han tersenyum dengan mata menyipit ketika aku secara pribadi pergi ke istana Suan Ming Timur untuk meminta barang-barang itu. Salah satu dari sedikit kekuatan tingkat pertama di bidang bintang kelas atas ini mungkin akan lenyap selamanya ke dalam sungai sejarah. Apa katamu? Mendengar ini, semua murid istana Dongsuan Ming mengubah ekspresi mereka dan mengungkapkan kemarahan mereka. Bahkan Dewa Suara Kuno berkedut di sudut matanya dan berkata, Master Sekte Su, kau boleh makan apapun yang kau mau, tapi kau tak boleh bicara sesuka hatimu. Dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri untuk mengucapkan omong kosong seperti itu padahal kau hanya di alam Dewa Surgawi Bintang 5? Hahaha, tawa pun langsung meledak dari mana-mana. Dewa Kuno Kunyin menekankan kata-kata, alam Dewa Surgawi Bintang 5, dengan penekanan ekstra, jelas mengejek tingkat kultivasi Su Han yang rendah. Namun, Su Han tidak marah dengan tawa itu. Ia malah berkata, lucu sekali, ya. Sekelompok kultivator yang bahkan bukan alam Dewa Surgawi menertawakan seorang kultivator alam Dewa Surgawi Bintang 5. Dewa Suara Kuno Kunyin mungkin berhak mengatakan itu, tapi sebelum kalian tertawa, bukankah kalian seharusnya mempertimbangkan diri kalian sendiri? Mendengar ini, tawanya tiba-tiba terhenti. Tentu saja, akan lebih baik jika kau bisa seperti Inspektur Kekaisaran Sekte Phoenix. Su Han tersenyum dan menatap Dewa Kuno 9 Kolam, kau setuju, kan? Ekspresi Dewa Kuno 9 Kolam langsung menjadi gelap. Dia tentu saja mengerti apa yang dimaksud Su Han. Bukan hanya dia, tetapi semua orang mengerti apa yang dimaksud Su Han. Sebagai Dewa Kuno, Dewa Kuno 9 Kolam secara pribadi mengangkut perbekalan istana Suan Ming Timur, tetapi perbekalan tersebut dicuri oleh Sekte Phoenix di kota tanpa jalan pulang. Kota tanpa jalan pulang merupakan salah satu wilayah istana Suan Ming Timur, yang tentu saja tidak perlu dijelaskan lagi. Sekte Phoenix merampok perbekalan istana Dongsuan Ming, yang tidak disebutkan di sini. Kuncinya adalah, dia, Dewa Kuno 9 Kolam, Kepala Tetua Eksekutif Istana Taya, sosok yang arogan, dipaksa menyerah oleh Ditian, Dewa Surgawi. Tepatnya, perlengkapan itu tidak dicuri oleh Ditian, melainkan diberikan oleh Dewa Kuno 9 Kolam. Inilah alam Dewa Surgawi, alam Dewa Surgawi yang baru saja diolok-olok oleh para orang-orang itu. Tentu saja, itu bukan alam Dewa Surgawi mereka, melainkan alam Dewa Surgawi Sekte Phoenix. Selain para jenius luar biasa itu, tampaknya hanya Sekte Phoenix yang memiliki ahli alam Dewa Surgawi seperti itu. Dasar bodoh, Ditian berkata dengan tenang, bahkan makhluk sekuat Dewa Kuno 9 Kolam pun tak akan berani mengejek ketua sekte begitu saja. Dilihat dari betapa tak terkendalinya tawamu tadi, apa kau bahkan tidak menganggap serius Dewa Kuno 9 Kolam? Mendengar hal ini, para murid dari semua kekuatan besar membeku. Mereka sudah bisa merasakan aura jahat yang kuat terpancar dari Dewa Kuno 9 Kolam. Pemimpin Sekte Su, di pihak Star Alliance,
Seorang pria tua tiba-tiba berkata, "Kita di sini bukan untuk membuang-buang waktu bicara omong kosong." Langsung saja ke intinya. Semua orang tahu betul siapa yang mencuri perlengkapan dari istana Dongsuan Ming. Saat itu, Inspektur Sekte Phoenix mengungkapkan wajah aslinya, yang direkam oleh Dewa Kuno 9 kolam menggunakan kristal memori. "Kau tak bisa menyangkalnya. Benarkah begitu?" Su-han mengangkat tangannya dan perlahan mengusap wajahnya. Wajahnya berubah cepat pada saat itu, dan ketika telapak tangannya mendarat sepenuhnya, dia menjadi persis seperti lelaki tua itu. "Jadi, menurutmu, aku sekarang juga Dewa Kuno Guntur Hitam dari Aliansi Bintang?" Anda, orang tua itu tampak marah, tetapi dia tidak dapat menyangkalnya. Dia adalah Dewa Kuno Guntur Hitam dari Aliansi Bintang. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kau masih tidak berniat mengakuinya. Dewa Kuno Guntur Hitam meraung. "Bangsat!" Su-han mendongak dan melirik Dewa Kuno Guntur Hitam. "Aliansi Bintang memimpin penghancuran markas Sekte Phoenixku sebelumnya, dan aku bahkan belum menyelesaikan masalah denganmu. Dan sekarang kau membantu Istana Suanming Timur untuk pamer pada Sekte Phoenixku. Apa kau benar-benar berpikir tidak terjadi apa-apa? Hanya kekuatan marginal. Tak peduli sekte manapun kau berasal, jika Aliansi Bintangku ingin menghancurkanmu, apa aku perlu izinmu?" Cibir Dewa Kuno Guntur Hitam. "Baiklah, itu yang kamu katakan." Su-han membalikkan tangannya dan mengeluarkan kristal memori. "Aku juga sudah menggunakannya untuk merekam ini. Saat aku membunuhmu, kuharap kau masih bisa setangguh sekarang dan berbicara kepadaku. Kau ingin membunuhku? Berani sekali kau." Dewa Kuno Guntur Hitam mencibir, "Aku berdiri di sini. Kemari dan bunuh salah satu dari kalian dan lihat apa yang terjadi. Di depan begitu banyak orang, kukatakan padamu, bahkan jika kau bisa mengalahkanku, apalagi membunuhku, aku akan bersujud dan mengakui kesalahanku." Mendengar ini, kilatan pembunuh terpancar di mata Su-han. Namun pada saat itu, kekosongan di kejauhan terkoyak, dan dua sosok berjalan keluar darinya. Salah satunya adalah Dewa Kuno Arti Sejati. Yang satu lagi adalah Kepala Istana Barat dari Istana 100 Bunga, Dewa Kuno Teratai Hijau. Selain mereka, tidak ada murid lain dari Istana Yunwang Mansion dan Istana Baihua Mansion yang muncul. Tetapi kehadiran mereka berdua saja sudah cukup untuk menimbulkan rasa takut pada banyak kekuatan yang hadir. Sangat hidup, Dewa Kuno Makna Sejati melangkah maju dan tiba di samping Su-han. "Master Sekte Su, ada apa? Pagi-pagi begini, sudah ada yang menyiapkan pertunjukan untukmu." "Zenyi, omong kosong apa yang kau ucapkan?" Ekspresi Dewa Kuno Guntur Hitam tampak muram. "Big Blacky, bertahun-tahun telah berlalu, dan kau masih saja pemarah seperti dulu. Ingat sebelum kau bergabung dengan Star Alliance, aku sudah memberimu pelajaran beberapa kali karena mulutmu yang kotor." Dewa Kuno Teratai Hijau berkelebat dan berdiri kurang dari 2 meter di depan Dewa Kuno Guntur Hitam. "Bagaimana, sekarang setelah kamu mendapatkan Star Alliance sebagai pendukungmu, kamu merasa lebih percaya diri?" Anggota Star Alliance sebelumnya menganggap perkataan Dewa Kuno King He sebagai ejekan belaka dan hanya mendengarkannya. Yang mengejutkan mereka, saat Dewa Kuno Teratai Hijau berdiri di depan Dewa Kuno Guntur Hitam, Dewa Kuno itu mundur ratusan meter tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Hanya Dewa Suara Kuno Kunyin yang memiliki ekspresi sedikit muram, seolah-olah dia mengetahui beberapa informasi dari dalam. "Hahaha, King He, lihat dirimu, kau bahkan membuatnya trauma." Dewa Kuno Makna Sejati tertawa. "Kalau anak itu tidak patuh, kamu harus mendisiplinkannya, kan?" Dewa Kuno King He menggelengkan kepalanya. Dewa Kuno Guntur Hitam juga menyadari apa yang sedang terjadi. Wajahnya sangat muram, dan rasa malu yang luar biasa menyerbu hatinya, menyebabkan auranya melonjak dan pembuluh darah di lehernya menonjol. "Apa, kamu tidak yakin?" Sambil menatapnya, Dewa Kuno Teratai Hijau berkata dengan nada provokatif, "Kekuatanmu tidak ada hubungannya dengan faksi mana yang kau ikuti.
Kalau kau tidak percaya, silakan datang dan coba. Tapi pikirkan baik-baik, karena masa lalu terlalu menyakitkan untuk ditanggung. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini bersamamu. Dewa kuno guntur hitam mendengus dingin. Dia tidak ingin melawan Dewa kuno King He, entah dia benar-benar takut terhadap Dewa kuno King He atau hanya terlalu malas untuk membuang-buang waktu. Singkatnya, lebih dari 90% orang, termasuk mereka yang tergabung dalam Star Alliance, meyakini bahwa yang pertama seharusnya menjadi jawaban yang benar. Karena kalian tidak ingin bertarung, maka kalian semua tidak seharusnya terus berdiri di sini. Dewa kuno King He memandang Dewa suara kuno Kunyin, jangan sok penting di sini, percuma saja. Semua orang tahu apakah barang-barang istana Dongsuan Ming dicuri, siapa yang mencurinya, dan mengapa dicuri. Istana Dongsuan Ming mengingkari janjinya dan mengingkarinya lebih dulu. Apakah itu berarti hanya pejabat yang boleh menyalakan api, tetapi orang biasa tidak boleh menyalakan api? Itu berbeda. Kunyin mendengus dingin, janji yang dibuat oleh istana manusia tanpa izin tidak ada hubungannya dengan istana terang mendalam timur milikku. Kami telah menyelidiki apakah ada anggota istana berpangkat tinggi yang membuat janji seperti itu. Jika demikian, maka istana terang mendalam timur milikku tentu saja tidak akan mengingkari janjinya. Namun, penyelidikan ini akan membutuhkan waktu. Setelah kami benar-benar menemukan kebenarannya, kami akan secara pribadi memberikan hadiah kepada jenius peringkat pertama, bahkan jika dia adalah Master Sekte Su saat ini. Tapi bagaimana dengan Sekte Phoenix? Pada titik ini, Dewa Suara Kuno Kunyin semakin dingin. Ketika mereka gagal mendapatkan hadiah dari istana Dongsuan Mingku, mereka malah mendorong bawahan mereka untuk pergi ke Menara Makpai untuk makan dan bersenang-senang. Belum lagi biaya bahan-bahannya, harga jualnya saja sudah melebihi 100 miliar. Siapa yang akan mengganti kerugian sebesar itu? Tentu saja, dibandingkan dengan persediaan yang dicuri oleh Sekte Phoenix, bahan-bahan ini tidak ada apa-apanya. Menurut Jiutan, di antara persediaan ini ada sebuah fragmen biru muda. Meskipun istana Dongsuan Mingku belum mengetahui kegunaan fragmen itu, aku bisa memberitahumu bahwa kebangkitan istana Dongsuan Mingku juga disebabkan oleh sebuah fragmen. Selain warnanya yang berbeda, pecahan-pecahan itu hampir identik. Jika pecahan yang dicuri itu juga memiliki efek pecahan istana, maka nilainya sudah sangat tinggi sehingga saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Dalam situasi seperti ini, bukankah sangat berani dan kejam bagi Sekte Phoenix untuk mencuri persediaan? Setelah selesai berbicara, Su Han tersenyum tipis. Beraninya Sekte Phoenixku, kekuatan marginal di wilayah tingkat 7, menyerang istana Suanming Timur. Bahkan jika Dewa Suara Kuno Kunyin ingin mencari alasan untuk memulai perang melawan Sekte Phoenixku, bukankah seharusnya dia memikirkannya matang-matang? Kau bilang persediaan itu memang seperti itu, dan memang benar begitu. Kau bilang itu ada gunanya, dan memang ada gunanya. Kristal ingatan itu ada di sini. Apa kau masih berusaha menyangkalnya? Raung Dewa Kuno 9 kolam. Soal menyangkal sesuatu, aku khawatir istana Dongsuan Mingmu sudah menguasainya sampai ke tingkat yang benar-benar baru, kan? Cibir Ditian, bajingan kau. Mata Dewa Kuno 9 kolam Jiutan memerah. Dia masih ingat dengan jelas penghinaan hari itu, dan dia mungkin tidak akan pernah melupakannya seumur hidupnya. Begitu hebatnya sehingga setiap kali dia melihat Ditian, dia selalu ingin mencabik-cabiknya. Sayangnya, dia tidak bisa melakukannya. Baiklah, Dewa Kuno teratai hijau berkata dengan tenang, karena tidak ada yang punya bukti konkret, kenapa repot-repot begitu? Lagi pula, ketika ketua Sekte Su dan yang lainnya memasuki tangga surgawi, sepertinya istana Suanming Timur kalian juga bergabung dengan aliansi bintang dalam menghancurkan markas Sekte Phoenix, kan? Mendengar ini, Dewa Suara Kuno Kunyin, Dewa Kuno 9 Jiutan, dan yang lainnya membeku sesaat, lalu mendengus dingin. Pemimpin Sekte Su begitu murah hati, dia bahkan belum mengganggumu, dan kau sudah berteriak serigala.
Dewa kuno King He melanjutkan, seperti yang kita semua tahu, domain bintang atas bukanlah tempat untuk berpikir rasional, terutama di level kita. Jika Istana Xuanming Timur benar-benar tidak mau menerima ini, maka mungkin kita bisa mencoba menyerang Sekte Phoenix lagi. Apa maksudmu? Dewa suara kuno mengerutkan kening. Jika kita akan memulai perang, mari kita mulai saja. Dewa kuno King He berkata, karena kita toh tidak bisa mencapai kesimpulan, mengapa tidak memanfaatkan fakta bahwa para ahli puncak itu memasuki gua setengah suci dan memulai pertempuran besar. Itu akan menjadi cara yang paling langsung dan brutal untuk menyelesaikan masalah, kan? Apakah kau mendorong kami untuk memulai perang? Suara Dewa kuno guntur hitam terdengar dalam. Bukankah itu yang Anda maksud? Dewa kuno makna sejati angkat bicara, aliansi bintang ingin membunuh Master Sekte Su setiap saat, itu sudah jadi rahasia umum. Kenapa harus begitu licik? Menurutku, Ratu Penghancur dan Dewa Iblis Primordial sudah memasuki gua setengah suci. Kenapa kau tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabisi Sekte Phoenix secara langsung? Mendengar ini, jutaan orang di kehampaan merasakan kelopak mata mereka berkedut. Baik Istana Raja Awan maupun Istana 100 Bunga berada di pihak Sekte Phoenix. Dewa kuno makna sejati dan Dewa kuno teratai hijau tentu saja tidak ingin Sekte Phoenix dihancurkan. Mungkinkah ini semacam konspirasi? Atau apakah mereka memiliki keyakinan penuh? Tepat pada saat itu, Dewa kuno makna sejati perlahan mengucapkan kalimat lain, tentu saja, jika kau memiliki kemampuan itu. Tanpa Ratu Kehancuran dan Dewa Iblis Primordial, menekan Sekte Phoenix sama sekali tidak akan sulit bagi kami. Kata Dewa kuno guntur hitam ragu-ragu. Tidakkah kamu terlalu memikirkannya? Jika kita tidak mampu menyinggung mereka, tidak bisakah kita setidaknya menghindari mereka? Sepertinya sebelumnya, kau hanya menghancurkan markas Sekte Phoenix, tapi tidak membunuh siapapun dari Sekte Phoenix, kan? Apa karena kau tidak ingin membunuh mereka? Tidak, itu karena kau tidak punya kemampuan atau kesempatan. Mendengar perkataan Xuan Yuanxiong, Dewa kuno Heiting dan yang lainnya langsung teringat pada cincin Sumeru Putra Suci. Ya, kalau perang benar-benar terjadi, Sekte Phoenix bisa saja bersembunyi di dalam cincin Sumeru Putra Suci dan menjadi pengecut, maka tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kecuali Ratu Kehancuran dan Dewa Iblis Primordial keduanya mati di gua setengah suci, aliansi bintang dan kekuatan lainnya akan menderita segera setelah mereka muncul. Setidaknya untuk saat ini, ada kemungkinan besar Ratu Kehancuran akan muncul, karena ia telah terlalu lama terbenam di alam setengah santo. Sekalipun mereka enggan mengakuinya, mereka harus mengakui bahwa Ratu Kehancuran memiliki peluang yang sangat tinggi untuk naik ke alam santo. Jika Ratu Penghancur, Dewa Iblis Primordial, dan penguasa Istana Raja Awan, dan yang lainnya benar-benar memasuki alam suci, mereka mungkin akan langsung masuk ke wilayah suci dari gua setengah suci, bahkan tanpa sempat kembali ke wilayah bintang atas. Dewa suara kuno berkata, dan jika mereka gagal, mereka akan mati di dalam gua setengah suci, dan mereka juga tidak akan punya kesempatan untuk bergerak. Jadi sekarang adalah kesempatan yang tepat. Mengapa kau tidak menyerang sekarang dan memusnahkan Sekte Phoenix? Kata Dewa kuno King He sambil tersenyum. Ekspresi Dewa suara kuno berubah muram sekali lagi. Sekte Phoenix bukanlah kekuatan biasa, betapa sulitnya menghancurkan mereka. Tujuan unjuk kekuatan hari ini hanyalah untuk mengintimidasi. Sayangnya, hal itu tidak memberikan pengaruh apapun. Kalau kalian tidak berencana bertindak, cepatlah kembali. Semua orang sibuk, mungkin besok kalian bisa menerobos alam kecil lainnya, kata Dewa kuno King He. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Suasananya menyesakkan, bagaikan ketenangan sebelum badai. Hahaha. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar ledakan tawa. Aku hanya datang untuk berunding dengan Sekte Phoenix, tapi ternyata mereka malah menarik perhatian dua kepala istana. Aku benar-benar merasa sedikit bersalah. Dewa kuno teratai hijau dan Dewa kuno makna sejati tetap tidak berubah, bahkan tanpa menoleh.
Mereka dapat menebak siapa orang itu hanya dengan mendengar suaranya. Cekak, kehampaan itu terkoyak, dan sesosok berpakaian hitam muncul dari sana. Saat mereka melihatnya, wajah Dewa Kuno 9 Kolam, Dewa Kuno Kunyin, dan yang lainnya semuanya menunjukkan sedikit rasa hormat. Mereka membungkuk dan berkata, "Salam, Kepala Istana Taya." Tuan Istana Taya, salah satu dari 3 cabang istana utama Istana Dongsuanming, dan pemimpin Istana Taya. Secara alami, ia berada di alam Dewa Kuno, tetapi ia tidak memiliki gelar lain. Sejak menjadi Kepala Istana Taya, ia selalu dipanggil dengan hormat sebagai Kepala Istana Taya. Anda bersedia datang sendiri? Masalah ini pasti sangat luar biasa. Dewa Kuno Makna Sejati bertanya, "Apa, kau benar-benar berencana untuk bergerak? Apakah Anda akan senang jika aku benar-benar bertindak?" tanya Kepala Istana Taya sambil tersenyum tipis. Dibandingkan dengan Dewa Kuno Kunyin, Dewa Kuno Jiutan, dan lainnya, ia melampaui mereka dalam status dan kultivasi. Dalam beberapa hal, bahkan Dewa Kuno Makna Sejati dan Dewa Kuno Teratai Biru lebih rendah statusnya darinya. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak merasa gugup saat menghadapi mereka berdua, sebaliknya, dia tetap bersikap tenang dan kalem. "Saya pastinya tidak akan bahagia." Dewa Kuno Qinghe mengangkat bahu, "Tentu saja, aku tidak takut." Hehe, Kepala Istana Taya menggelengkan kepalanya. Meskipun kehilangan pasokan penting dari Istana Dongsuanming, dia tidak tampak terlalu marah, sebaliknya, dia tampak cukup lembut. "Hei Ting, kalian semua pergi dulu. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Ketua Sekte Su secara pribadi," kata Kepala Istana Taya. Berbicara secara terpisah, Hei Ting mengerutkan kening dan berkata dengan sedih, "Kita sudah sampai pada titik ini, apalagi yang perlu dibicarakan dengan Sekte Phoenix saja. Aku akan mengirim seseorang untuk menyampaikan apa yang kujanjikan pada Aliansi Bintang, jadi tidak perlu khawatir tentang itu," kata Kepala Istana Taya. Karena sudah mengatakan itu, Dewa Kuno Guntur Hitam tentu saja tidak akan mempermalukan dirinya sendiri. Meskipun sangat tidak senang, ia tetap mendengus dingin dan pergi bersama orang-orang dari Aliansi Bintang. Setelah mereka pergi, Kepala Istana Taya menyapa Kunlun Shai, Tianlongmen, dan pasukan lainnya, dengan mengatakan, "Terima kasih semuanya. Jelas ini adalah perintah untuk pergi." Pasukan itu tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun, mereka hanya mengangguk sedikit, melirik Sekte Phoenix, lalu berjalan menuju kejauhan. Pada titik ini, hanya orang-orang dari Istana Suanming Timur yang tersisa di Sekte Phoenix. "Apakah kalian berdua benar-benar senggang?" Kepala Istana Taya berkata setengah bercanda kepada Dewa Kuno Zengyi dan Qinghe, "Jika aku benar-benar ingin menyerang Sekte Phoenix, aku tidak akan membuang banyak waktu berbicara di sini. Aku khawatir kau tidak mampu mengambil tindakan," kata Su Han dengan tenang. "Sekalipun aku adalah Dewa Kuno Bintang 5. Kepala Istana Taya menatap Su Han. Su Han menolak untuk mundur, menjawab dengan tajam, "Ya, bahkan jika kau adalah Dewa Kuno Bintang 5. Hahaha, pemimpin Sekte Su benar-benar tidak membiarkan siapapun mendapatkan keuntungan sedikit pun." Kepala Istana Taya tertawa terbahak-bahak, "Karena ada hal yang harus dibicarakan, Ketua Sekte Su tidak mungkin membiarkanku berdiri di sini, kan?" Mata Su Han berkilat, dan ia sudah menduga apa yang sedang terjadi. Ia langsung tersenyum dan berkata, "Tentu saja tidak. Aula utama Sekte Phoenixku bukan hanya untuk tamu, tetapi juga bisa disiapkan untuk musuh kapan saja." Anda, Kepala Istana Taya tampak tak berdaya dan melangkah maju, mendarat di wilayah sekte tersebut. "Tuan Istana, Anda, kamu tunggu di sini." Kepala Istana Taya menyela Dewa Suara Kuno Kunyin, "Sekte Phoenix tidak akan menyerangku. Kehadiranmu sia-sia dan hanya menghabiskan ruang." "Baiklah." Dewa Suara Kuno mengangguk. Su Han berbalik dan berjalan pergi, segera tiba di aula utama untuk menerima tamu. Kepala Istana Taya jelas tidak menganggap dirinya orang luar, dia sudah duduk sangat dekat dengan tempat duduk utama Su Han.
Melihat anggota tingkat tinggi Sekte Phoenix lainnya juga masuk, Master Istana Taya tak dapat menahan diri untuk bertanya, Master Sekte Su, tentang pecahan itu. Mereka semua tahu. Su-han duduk dan berkata dengan tenang, aku percaya siapapun di antara mereka. Jadi, itu sebabnya paviliun pembunuh dewa memberontak. Tanya kepala Istana Taya. Mendengar ini, semua orang mengerutkan kening. Paviliun pembunuh dewa adalah duri dalam daging Su-han. Bukankah orang ini sengaja menyinggungnya untuk menimbulkan masalah? Jika aku tidak mati, mereka tidak akan memberontak, kata Su-han. Apakah pemimpin Sekte Su bermaksud bahwa jika kau binasa, orang-orang ini juga akan memberontak? Tanya kepala Istana Taya lagi. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ling Xiao berdiri dengan marah dan berkata, jangan berpikir bahwa hanya karena kau kepala Istana Taya terkutuk, kami harus bersikap sopan padamu. Cara Istana Xuanming Timurmu tidak cocok dengan Sekte Phoenixku, apa kau mengerti, dasar bodoh? Hehe, kepala Istana Taya tersenyum dan berkata, saya rasa kepala Sekte Su sudah tahu apa yang ingin saya bicarakan. Kalau begitu, mari kita langsung ke intinya. Sekte Phoenix pasti tidak akan mengembalikan pasokan dari Istana Dong Xuanming, dan soal makanan, tidak perlu dibahas lagi. Dari sudut pandang Istana Xuanming Timur, tentu saja aku ingin menghancurkan Sekte Phoenix, tapi ini bukan masalah sederhana. Lagi pula, Sekte Phoenix memang bukan sekte biasa. Mungkin cepat atau lambat kita akan berperang, tapi itu urusan masa depan. Sebelum perang dimulai, mengapa kita tidak bekerja sama dan saling menguntungkan? Bagaimana menurutmu, Ketua Sekte Su? Su-han tersenyum dan berkata, kepala Istana Taya ingin segera memulai urusannya, tapi kau sudah bicara terlalu banyak dan belum sampai pada hal yang penting. Hahaha, sepertinya pemimpin Sekte Su orang yang terus terang. Kalau begitu, aku tidak akan bertele-tele. Kepala Istana Taya menatap Su-han, Istana Dong Xuanming kami menyebut pecahan-pecahan itu, fragmen dunia lain. Yang disebut fragmen dunia lain adalah pecahan-pecahan yang dapat digunakan untuk membuka gerbang dunia lain dan memasuki dunia lain, atau bisa dibilang, alam rahasia. Seperti dugaanku, pikir Su-han dalam hati. Dia sudah menduga hal ini ketika Bai Gu dan Bai San berbicara tentang energi primordial kuno. Awalnya, dia berpikir untuk mencari jalan dari Istana Dong Xuanming, tetapi dia tidak menyangka mereka akan menyampaikannya secepat itu. Setiap pecahan dapat membuka dunia yang berbeda. Suara kepala Istana Taya tiba-tiba menjadi serius. Istana Dong Xuanming kita mencapai kesuksesannya saat ini justru karena binatang-binatang aneh dari dunia lain itu. Jika pecahan yang dicuri Sekte Phoenix memang pecahan dari dunia lain, maka aku yakin kau sama sekali tidak punya cara untuk membuka dunia lain itu. Fragmen, Sekte Phoenix kita memang memilikinya, tapi... Su-han tersenyum dan berkata, itu tidak dicuri dari Istana Dong Xuanming. Pemimpin Sekte Su benar-benar sangat berhati-hati. Kepala Istana Taya tersenyum santai dan berkata dengan acuh tak acuh, namun, sebenarnya, Kepala Sekte Su tidak perlu melakukan ini. Semua orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sekte Phoenix memang tidak lemah, jauh lebih unggul daripada kekuatan pinggiran lainnya, tetapi saat ini, masih agak kalah dibandingkan Istana Dong Xuanming. Jika saya benar-benar ingin membuat masalah bagi Sekte Phoenix, saya tidak perlu mencari alasan, saya bisa langsung bertindak. Bukankah Istana Dong Xuanming sudah bergerak? Su-han menyipitkan matanya. Hahaha. Kepala Istana Taya tertawa terbahak-bahak, itu hanya markas sekte. Dengan kepentingan yang begitu besar, Kepala Sekte Su seharusnya tidak terlalu ambil pusing. Seperti yang semua orang tahu, saya adalah orang yang menyimpan dendam dan ingin membalas dendam. Su-han berkata sambil tersenyum tipis, kepentingan adalah kepentingan, dan aku akan membahasnya denganmu dengan baik. Tapi aku tidak akan melupakan masalah markas sekte ini. Aku tidak akan melupakan kekuatan apapun yang telah bergerak melawanku. Jika memang begitu, maka Master Sekte Su seharusnya berharap Ratu Penghancur dan yang lainnya tidak mati.
Senyum Master Istana Taya memudar. Tentu saja mereka tidak akan mati, lagi pula, aku tidak perlu bergantung pada mereka, kata Su-han. Kepala Istana Taya tidak berbicara lagi, dan suasana menjadi hening, menjadi agak menyesakkan di aula. Setelah beberapa lama, Su-han berbicara lebih dulu, karena aku sudah membawamu ke aula Phoenix, aku akan memperlakukanmu sebagai tamu. Mari kita kesampingkan semua hal lain untuk saat ini dan bicarakan tentang dunia lain. Pemimpin Sekte Su, tolong bicara terus terang, kata Kepala Istana Taya. Istana Xuanming Timur tahu lebih banyak tentang dunia lain daripada Sekte Phoenixku, dan aku harus mengakuinya. Su-han berpikir sejenak dan bertanya, aku ingin tahu apa saja makhluk-makhluk aneh itu. Apa kekuatan mereka? Selain makhluk-makhluk aneh itu, adakah peluang lain di antara mereka? Tidak, tidak ada harta karun lain di dalamnya selain binatang-binatang aneh itu, bahkan artefak dewa tingkat terendah sekalipun. Kepala Istana Taya menjawab dengan penuh keyakinan, aku tidak punya alasan untuk berbohong kepadamu tentang masalah ini. Kalian semua akan mengetahuinya nanti ketika kalian memasuki dunia lain. Soal binatang buas eksotis, bagaimana ia menjelaskannya? Bisa dibilang mereka adalah binatang buas yang berevolusi dari energi tingkat tinggi. Setelah membunuh mereka, mereka akan berubah menjadi energi khusus, yang disebut energi binatang buas eksotis oleh Istana Dongsuan Ming kami. Kultivator manapun dapat menyerap energi ini tanpa batasan tingkat kultivasi, dan mereka bahkan tidak perlu memurnikannya. Setelah diserap, energi ini akan secara otomatis berubah menjadi kekuatan kultivasi, sehingga meningkatkan tingkat kultivasi penyerap. Semakin tinggi level makhluk eksotis, semakin banyak energi yang dikandungnya. Mengenai kekuatan mereka, Istana Dongsuan Ming saya telah mengklasifikasikan mereka ke dalam 8 kategori. Bisa juga dikatakan sebagai binatang level 8, berkisar dari level 1 hingga level 8, yang bisa dibedakan dari auranya. Binatang eksotis tingkat 1 setara dengan tingkat kultivasi seorang kultivator alam dewa semu, sedangkan binatang eksotis tingkat 7 setara dengan tingkat kultivasi seorang kultivator alam dewa kuno. Adapun binatang tingkat 8, mereka adalah makhluk yang melampaui alam dewa. Yang disebut binatang eksotis level 8, sebenarnya hanyalah istilah umum. Lagi pula, kita tidak berada di alam suci. Kita hanya tahu bahwa mereka adalah makhluk mengerikan yang melampaui alam dewa, tetapi kita tidak tahu mereka setara dengan alam suci level berapa. Kau seharusnya mengerti maksudku, kan? Su-han mengangguk. Istilah alam suci manusia merupakan istilah umum yang meliputi berbagai tingkatan, mulai dari kuasi santo terendah hingga santo leluhur terkuat. Arti dari Master Istana Taya sangat jelas, apakah itu binatang tingkat semi-santo atau binatang tingkat santo leluhur, mereka semua menyebutnya sebagai binatang tingkat 8. Selain ini, apakah ada binatang tingkat 9? Tanya Su-han. Tingkat 9. Kepala Istana Taya tersentak, Kepala Sekte Su, nafsu makanmu sungguh besar. Kita bahkan tidak bisa melawan monster level 8, dan kau masih mempertimbangkan level 9. Tidak, aku tidak berniat memburu monster level 9. Aku hanya merasa jika monster level 9 itu ada, maka Sekte Phoenixku tidak akan memasuki apa yang disebut dunia lain ini, kata Su-han tanpa ekspresi. Jika seekor binatang tingkat 9 muncul, bahkan seorang santo pun pasti akan mati, apalagi para dewa biasa ini. Master Sekte Su tidak perlu khawatir tentang ini. Setidaknya selama bertahun-tahun, Istana Dongsuan Mingku telah menjelajahi dunia lain dan belum pernah melihat binatang tingkat 9 yang sebanding dengan alam berdaulat. Kepala Istana Taya menambahkan, bahkan binatang buas tingkat 8 itu seharusnya tidak bermutu tinggi, karena kita pernah menyinggung salah satunya, namun ia masih selamat. Apa yang ingin disampaikan oleh Master Istana Taya kepada Master Sekte ini? Seberapa kuatkah metode Istana Dongsuan Mingmu? Kau bahkan bisa lolos tanpa cedera saat bertemu dengan binatang buas dari alam suci. Su-han mengejek. Bukan itu maksudku,
Pemimpin Sekte Su salah paham. Mata kepala istana Taya berbinar, lalu ia tersenyum. Saya hanya ingin menjelaskan hal ini secara rinci kepada kepala Sekte Su. Jika kepala Sekte Su tidak berkenan, tidak apa-apa. Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan, makhluk-makhluk aneh di dunia lain itu sangat berperilaku baik sebelum kau memprovokasi mereka. Tetapi begitu kau memprovokasi mereka, mereka menjadi sangat ganas dan akan bertarung sampai mati. Berperilaku baik, kau menggunakan dua kata itu untuk menggambarkan binatang-binatang aneh itu? Tanya Su Han. Ya, kedua kata itu tepat karena memang begitulah adanya. Kepala Istana Taya berkata, sekalipun ada monster tingkat 7 di depan kita, ia tidak akan menyerang kita terlebih dahulu selama kita tidak menyerangnya. Itulah sebabnya aku mengatakan mereka sangat patuh. Dan itulah sebabnya istana Dongsuan Mingku tidak hancur di dunia lain, melainkan menjadi kekuatan tingkat pertama di bidang bintang atas. Apakah ada banyak binatang aneh di dalam? Su Han mengerutkan kening. Ada cukup banyak. Setidaknya di dunia lain yang dibuka oleh fragmen kami, memang ada banyak binatang aneh. Sedangkan untuk kalian, kami tidak tahu. Kepala Istana Taya menggelengkan kepalanya. Su Han telah memperoleh pemahaman umum tentang alam kuno dan mulai merenung. Kalau saja dua bersaudara perempuan, Bai Gu dan Bai San tidak menyimpan dendam terhadap Su Han dan tidak mau mengakuinya, apakah Su Han masih perlu bertanya kepada kepala Istana Taya? Meskipun Xiao Yuhui dan yang lainnya telah pindah ke Istana Merah Muda tempat tinggal dua perempuan bersaudara itu, mereka masih belum bisa mendapatkan informasi apapun dari kedua saudari itu. Sebagai keturunan kuno, mereka jelas tahu banyak tentang kerajaan kuno, tetapi mereka tidak mau memberitahu Su Han, seolah-olah mereka selalu merajuk padanya. Karena itu, Su Han hanya bisa menghela napas tak berdaya. Itu dua harta karun, masih banyak yang harus dia gali dari mereka di masa depan. Dia sama sekali tidak boleh menyinggung mereka berdua lagi. Setelah jeda yang lama, Su Han bertanya lagi, aku ingin tahu bagaimana Istana Suanming Timur berencana bekerja sama dengan Sekte Phoenixku. Mata kepala Istana Taya berbinar, dan ia langsung berkata, kita punya metode untuk membuka dunia lain, dan Sekte Phoenix punya fragmen untuk membuka dunia lain. Bagaimana kalau kita saling memanfaatkan sumber daya? Bagaimana menurutmu, Kepala Sekte Su? Saling memanfaatkan. Kepala Istana Taya, kata-katamu benar sekali. Su Han tersenyum dan berkata, bagaimana kita akan memanfaatkannya? Istana Suanming Timur akan menyediakan metode untuk membantu membuka dunia lain, dan kemudian kau bisa memasukinya dengan bebas. Ya, Kepala Istana Taya segera berkata, masuk ke dunia lain tidak terbatas. Kita bisa masuk kapan saja selama yang kita mau. Lagi pula, dunia lain itu luas, melampaui imajinasi kita. Ambil contoh dunia lain di Istana Dongsuan Mingku. Hingga hari ini, kita mungkin baru menjelajahi sebagian kecilnya, atau bahkan 1/100-nya. Jadi, Kepala Sekte Su tidak perlu khawatir sama sekali bahwa makhluk-makhluk aneh di dalamnya akan dibawa pergi oleh Istana Dongsuan Mingku. Su Han mengerutkan bibir dan menggelengkan kepala, berkata, ini tidak adil. Sekte Phoenixku sudah memberi terlalu banyak. Keduanya sama sekali tidak setara. Ini bukan eksploitasi bersama. Paling-paling, bisa dibilang Istana Dongsuan Mingmu memanfaatkan kami. Apa yang membuatmu berkata begitu, Master Sekte Su? Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa, di bidang bintang superior ini, hanya Istana Dongsuan Mingku yang tahu metode untuk membuka dunia lain. Jika aku tidak mengungkapkan metodenya, bahkan jika Sekte Phoenix memiliki fragmen ini, mereka tidak akan bisa menggunakannya sama sekali. Memiliki gunung harta karun tetapi tidak tahu harus mulai dari mana sungguh membuat frustasi. Goda Master Istana Taya. Terus kenapa kalau kita nggak bisa membukanya? Sekte Phoenixku pasti akan menemukan caranya nanti. Ngomong-ngomong, sebelum kita mendapatkan pecahan ini, Sekte Phoenixku masih bisa memperkuat diri dengan cepat. Kata Su Han. Namun, jika kita membuka diri terhadap dunia lain,
tingkat pertumbuhan Sekte Phoenix akan 10 kali lipat, puluhan kali lipat, atau bahkan 100 kali lipat lebih cepat daripada sekarang. Kepala Istana Taya berkata dengan suara berat, "Kepala Sekte Su, mari kita jujur. Situasi Sekte Phoenix saat ini sangat kritis, sesuatu yang pasti Anda pahami lebih baik daripada saya. Banyak kekuatan ingin menghancurkan Sekte Phoenix, dengan aliansi bintang menjadi target paling langsung. Mereka belum menyerang karena Sekte Phoenix memiliki cincin Sumeru. Begitu mereka menemukan cara untuk menghancurkan cincin Sumeru, Sekte Phoenix akan menghadapi rentetan serangan tanpa henti." Setelah jeda, Kepala Istana Taya melanjutkan, "Atau lebih tepatnya, jika seorang ahli alam suci muncul di aliansi bintang, maka bahkan jika kau bersembunyi di dalam cincin Sumeru Putra Suci, itu akan sia-sia. Kecuali cincin Sumeru Putra Sucimu mampu menahan kekuatan serangan seorang ahli alam suci. Apakah kamu mengancamku?" Su-han mencibir, "Aku tidak bermaksud menakut-nakutimu, tapi dulu aku bisa membunuh Dewa Kuno Taiji, dan sekarang aku bisa dengan mudah menghancurkan aliansi bintangnya. Pemimpin Sekte Su, sebaiknya kau jangan membuat pernyataan sombong seperti itu lagi." Kepala Istana Taya berkata dengan nada sarkastis, "Semua orang tahu kau punya metode yang begitu ampuh, tapi tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur, berapa kali lagi kau bisa menggunakannya? Di wilayah bintang atas, begitu banyak kekuatan yang melawanmu, kenapa kau tidak menggunakan metode itu untuk menghabisi mereka satu persatu? Bukankah kau orang yang pendendam? Lalu kenapa kau belum menghancurkan aliansi bintang yang bermusuhan denganmu? Pemimpin Sekte Su, tolong berhentilah hidup dalam delusimu. Aku yakin kau masih punya metode itu, tapi aku juga berani bertaruh bahwa dengan metode itu, kau mungkin tidak akan bisa membunuh kita semua." Mata Su-han berkilat, sepertinya Kepala Istana Taya sangat mengenal Sekte Phoenixku. "Kau benar, Sekte Phoenixku tidak bisa menggunakan metodenya terlalu sering, tapi paling buruk, siapapun yang datang lebih dulu, kami, Sekte Phoenix, akan membunuhnya. Aku, Su-han, ingin melihat siapa yang berani datang mencari kematian lebih dulu." Su-han, Kepala Istana Taya membanting tangannya ke kursi dan tiba-tiba berdiri, "Saya di sini bukan untuk membuang-buang waktu bicara dengan Anda. Kalau Anda mau menuntut, silakan saja. Buat apa repot-repot dengan hal-hal tak berguna ini? Kalau Anda ngotot mengandalkan metode Anda, percuma saja membahas masalah ini. Saya hanya berharap Anda tidak menyesal. Jangan marah, itu hanya bercanda," kata Su-han sambil tersenyum. Kepala Istana Taya memandang Su-han dan merasa bahwa senyumnya agak aneh. Berdasarkan pemahamannya terhadap Su-han, orang ini bukanlah orang yang mudah diajak bicara. Membuka dunia lain dan hanya mengizinkan orang-orang dari Sekte Phoenix dan Istana Suanming Timur untuk masuk dan keluar akan menguntungkan Anda dan Istana Suanming Timur. Kepala Istana Taya menambahkan, "Jika kita bekerja sama, kedua belah pihak akan diuntungkan. Jika kita tidak sepakat, kedua belah pihak akan berantakan. Kepala Sekte Su, Anda harus memutuskan apa yang harus dilakukan. Silakan duduk dulu. Sebagai ahli alam dewa kuno yang bermartabat, mengapa Anda begitu gelisah?" kata Su-han sambil tersenyum. Kepala Istana Taya ragu-ragu sejenak, lalu duduk kembali. Su-han berkata, "Membuka dunia lain bukanlah hal yang mustahil, tapi, selain apa yang kau sebutkan sebelumnya, aku punya satu syarat lagi, dan hanya satu syarat." "Apa saja syaratnya?" tanya Kepala Istana Taya sambil mengerutkan kening. "Kita juga harus mengeluarkan dunia lain dari Istana Suanming Timur, agar Sekte Phoenixku bisa masuk sesuka hati," kata Su-han. "Itu tidak mungkin." Kepala Istana Taya segera berdiri, "Dunia lain Istana Suanming Timur kami diperoleh melalui kemampuan kami sendiri, dan metodenya adalah sesuatu yang kami temukan dengan mempertaruhkan nyawa. Sekte Phoenixmu ingin memanfaatkan ini. Kau pasti sedang bermimpi. Lagi pula, pecahan dunia lain milik Sekte Phoenix awalnya dicuri dari Istana Suanming Timur milikku. Kedatanganku untuk membahas hal ini denganmu secara pribadi sudah merupakan bantuan besar bagimu.
Master Sekte Su, tolong jangan bertindak terlalu jauh. Su Han bersandar dan berkata dengan tenang, antar tamu itu keluar. Kepala istana Taya tiba-tiba tampak murung, matanya tertunduk, dan wajahnya berubah pucat lalu ungu. Sebenarnya, istana Dongsuan Ming sudah lama mengantisipasi bahwa Su Han akan mengajukan permintaan ini. Bahkan jika mereka tidak setuju, kepala istana Taya tidak akan begitu gelisah. Jelas sekali dia berpura-pura. Dia pikir masih ada syarat untuk negosiasi, dan semua orang bisa memperjuangkan kepentingan masing-masing. Dia tidak menyangka Su Han akan begitu tegas dan langsung mengusir para tamu. Apakah Master Sekte Su tidak merasa sedikit iri dengan peluang di dunia lain itu? Kepala istana Taya berkata dengan suara berat, saya mungkin tidak tahu segalanya tentang Sekte Phoenix, tetapi saya tahu cukup banyak tentangnya. Seluruh Sekte Phoenix hanya didukung oleh kepala Sekte Su. Hampir semua orang membutuhkan kekayaan dan sumber daya pribadi kepala Sekte Su untuk meningkatkan kultivasi mereka. Saya sangat mengagumi kepala Sekte Su karena mampu bertahan hingga saat ini. Namun, seiring berjalannya waktu, seiring peningkatan kultivasi semua orang, dan bertambahnya jumlah anggota Sekte Phoenix, Master Sekte Su berpikir, berapa lama kau bisa bertahan? Begitu banyak orang menunggumu untuk memberi mereka makan. Dari mana kau akan mendapatkan begitu banyak rezeki untuk menghidupi mereka semua sendirian? Saat ini, dunia lain itu adalah jalan keluar terbesar dan terbaik. Selain istana Suan Ming Timur milikku, dunia itu sangat bermanfaat bagi Sekte Phoenix. Ling Xiao. Su Han menyela kepala istana Taya dengan tenang, kau bahkan tidak tahu lagi bagaimana cara mengantar tamu. Apa aku harus mendesakmu lagi? Ya, Ling Xiao segera berdiri dan berkata kepada kepala istana Taya, Dewa Kuno, tolong. Pemimpin Sekte Su, apakah kau yakin tidak ingin mempertimbangkannya kembali? Kepala istana Taya menatap Su Han. Yang harus kita pertimbangkan adalah istana Dongsuan Ming milikmu. Su Han berkata perlahan, kepala istana Taya, silakan kembali dulu. Temui aku setelah kau memutuskan. Aku akan menunggumu kapan saja. Dengan lambaian lengan bajunya, kepala istana Taya berbalik dan berjalan keluar dari aula utama. Baru setelah kepala istana Taya benar-benar meninggalkan Sekte Phoenix, Lian Yuze berkata, Kepala Sekte, apakah Anda sangat yakin tentang masalah ini? Tentu saja, dia pasti akan kembali. Su Han berkata dengan yakin, aku tahu kalian semua sangat menantikan masalah binatang aneh itu. Aku juga sama bersemangatnya. Tapi, mustahil istana Suan Ming Timur menggunakan masalah ini untuk mengancamku. Hening sejenak menyelimuti aula itu. Su Han melanjutkan, dunia lain istana Dongsuan Ming telah mereka jelajahi selama bertahun-tahun. Mereka mungkin telah membunuh sebagian besar binatang buas yang bisa dibunuh. Bahkan jika kita masuk, kita hanya bisa mengandalkan keberuntungan untuk bertemu beberapa binatang buas yang bisa kita bunuh. Sebenarnya, menyetujui persyaratan Sekte Phoenix kita bukanlah hal buruk bagi istana Suan Ming Timur. Sebaliknya, mereka akan mendapatkan manfaat yang sangat besar dari pecahan dari Sekte Phoenix kita ini, karena mereka telah merasakan manisnya. Karena itu, saya berani bertaruh bahwa dalam 3 hari, istana Suan Ming Timur akan datang lagi. Mereka tidak sabar. Aula utama tetap sunyi. Apa, menurutmu apa yang kulakukan itu tidak pantas? Su Han mengerutkan kening, kenapa kalian semua menunduk? Kalau ada yang keberatan, silakan sampaikan. Mungkin tindakanku memang kurang bijaksana. Master Sekte, Suan Yuan Qiong berdiri, membungkuk, dan berkata, kepala istana Taya tidak disukai, tetapi dia benar tentang satu hal. Apa katamu? Seluruh Sekte Phoenix bergantung padamu untuk bertahan hidup. Su Han terkejut. Sen Li berdiri dan mendesah, sejak aku bergabung dengan Sekte Phoenix, semua yang kumakan, kupakai, kuminum, dan kugunakan telah dianugerahkan kepadaku oleh Master Sekte. Kalau dipikir-pikir lagi, seberapa besar kontribusiku kepada Sekte Phoenix? Ya, aku membunuh beberapa musuh selama perang besar,
Tetapi pada akhirnya, Master Sekte dan para ahli tingkat tinggi lainnya lah yang menentukan hasil perang. Tanpa pemimpin sekte, kita benar-benar bukan apa-apa. Ye Xiaofei juga berdiri, matanya sedikit merah. Semua orang berdiri di tengah aula, membungkuk pada Su Han, dan tetap diam. Sekelompok orang idiot. Su Han mencibir, dia hanya mengucapkan beberapa patah kata untuk mengobarkan suasana, dan kalian semua menganggapnya serius. Bukankah kita sudah membahas ini sebelumnya? Jika bukan karena kalian, di mana Sekte Phoenix akan berada? Jika kita digantikan oleh orang lain, tetapi kamu masih menjadi pemimpin sekte, maka Sekte Phoenix akan tetap ada. Xuan Yuan Qiong menghela nafas, kami sangat tidak berguna. Bajingan. Su Han terlalu malas membuang waktu dengan basa-basi mereka, berdiri dan berteriak, kukatakan pada kalian, jika istana Xuan Ming Timur tidak datang mencariku dalam 3 hari, maka kalian akan mengorbankan nyawa kalian untuk menemukan cara membuka alam kuno. Tidakkah kalian ingin membuktikan bahwa kalian berguna? Apa yang bisa dilakukan istana Xuan Ming Timur, aku yakin kau juga bisa. Setelah mengatakan ini, Su Han berbalik dan pergi. Orang-orang yang tersisa saling memandang, dan Xuan Yuanxiong berkata sambil tersenyum kecut, apakah kita telah membuat marah pemimpin sekte lagi? Yang lainnya tetap diam. Tepat pada saat itu, Ling Xiao masuk dari luar, ada apa? Apa yang sedang kamu lakukan? Tak seorang pun menjawabnya, semua orang hanya tersenyum kecut. Ling Xiao memutar matanya dan berkata, lupakan saja, aku tidak punya waktu untuk mengobrol dengan kalian di sini. Pemimpin sekte berjanji akan memberiku artefak tingkat tinggi setelah aku memiliki kekuatan tempur dewa kuno. Aku belum sempat memintanya sebelumnya, tapi sekarang adalah waktu yang tepat. Kuharap dia tidak mengingkari janjinya. Mendengar itu, semua orang terdiam. Permintaan Ling Xiao atas artefak tingkat atas itu dipicu oleh tendangan Su Han. Dalam kata-kata Su Han, dia tidak menyetujui permintaan Ling Xiao, itu semua hanya omong kosong. Setelah mengetahui hal ini, Shen Li, Xuan Yuanxiong, dan yang lainnya berpikir keras. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka terlalu jauh. Pemimpin sekte tidak pernah memperlakukan mereka sebagai orang luar, dan memberi mereka hampir segalanya. Pada akhirnya, bagaimana mereka berhasil menghancurkan hati Su Han? Aku tidak punya cara untuk membalasmu, jadi aku akan menyerahkan nyawaku. Sekali lagi pikiran ini muncul dalam benak mereka. Su Han bahkan tidak peduli untuk memperhatikan mereka. Dia tiba di tempat Tang Yi berada, berdiri di pintu, dan tetap tidak bergerak untuk waktu yang lama. Xiao Yuhui dan yang lainnya pindah ke istana merah muda itu, kecuali Tang Yi. Seolah-olah dia tidak seharusnya berada di sini, dan merupakan suatu pengecualian. Apakah kamu sedang terburu-buru? Suara Tang Yi tiba-tiba terdengar dari dalam ruangan. Su Han tanpa sadar menjawab, tidak, aku tidak terburu-buru, sama sekali tidak. Keheningan singkat menyelimuti ruangan itu, lalu pintu terbuka, dan Tang Yi berdiri di depannya. Su Han menghela napas dan mengikuti Tang Yi masuk. Pintu tertutup otomatis. Tang Yi menuangkan secangkir teh untuk Su Han, lalu duduk di depannya dan menatap Su Han dengan tenang. Uhuk-uhuk, Su Han menyesap tehnya dan terbatuk pelan, mengapa kau menatapku seperti itu? Aku belum mencapai alam suci. Tang Yi berkata dengan lembut, begitu aku mencapai alam suci dan menyatu dengan jiwa serafim cahaya itu, aku akan membiarkan Suster Liu Qingyao keluar. Tidak, Su Han tiba-tiba meraih tangan ramping Tang Yi dan berkata dengan suara berat, aku datang ke sini hanya untuk memberitahumu bahwa aku sedang mencari cara untuk membelah jiwa. Kau tidak perlu terlalu tertekan. Ya, Tang Yi terkekeh, gadis bodoh, aku hanya menggodamu. Apa kau benar-benar berpikir aku ingin mati? Su Han tercengang, apakah kamu serius? Tentu saja benar, aku belum cukup hidup, dan aku tidak akan membiarkan Suster Liu Qingyao memanfaatkanku. Tang Yi mengangguk dan berkata, mulai sekarang, mari kita cari cara untuk membagi jiwa bersama, oke?
Oke, Su Han mengangguk dengan tegas. Keduanya mengobrol cukup lama, lalu Su Han menerima laporan dari Lian Yuze, orang-orang dari istana Dongsuan Ming memang datang lagi. Terlebih lagi, itu adalah master istana Taya yang sama. Su Han sudah mengantisipasi hal ini, tetapi setelah meninggalkannya menunggu beberapa saat, dia akhirnya keluar dari ruangan. Melihat sosoknya yang menjauh, senyum Tang Yi perlahan memudar. Aku bersedia memberikan segalanya untukmu. Aula utama untuk menerima tamu. Saat Su Han berjalan santai, kepala istana Taya dipenuhi rasa jengkel. Sudah 1 jam berlalu, Master Sekte Su benar-benar sibuk. Tidak ada cara lain. Aku akan segera menembus alam suci, jadi aku harus berkultivasi dengan benar, kan? Kata Su Han sambil tersenyum. Bibir kepala istana Taya berkedut, ia berharap bisa meludahi Su Han sampai mati. Alam suci, kau hanya seorang kultivator alam dewa surgawi bintang 5. Menerobos ke alam dewa kuno itu sangat sulit bagimu. Beraninya kau bilang kau akan menerobos ke alam suci. Itu benar-benar menyebalkan. Baru 2 hari, tapi kepala istana Taya sudah kembali lagi. Mungkinkah ini masih tentang dunia lain itu? Tanya Su Han. Tentu. Kepala istana Taya melotot tajam ke arah Su Han. Setelah berkali-kali kubujuk, akhirnya aku menyetujui syaratmu. Bukankah seharusnya kepala sekte Su berterima kasih kepadaku dengan pantas? Hahaha, itu sudah pasti. Su Han tertawa terbahak-bahak. Seseorang, bawakan aku paha ayam sisa kemarin, dan traktir dewa kuno dengan makanan lezat. Kepala istana Taya bergumam dalam hati, dasar sialan. Dengan demikian, berkenaan dengan masalah dunia lain, istana Suan Ming Timur dan Sekte Phoenix telah benar-benar memulai kerjasama mereka. Meskipun setiap orang mempunyai idenya masing-masing, bahkan dapat dikatakan mereka hidup bersama harimau, namun itu memang suatu bentuk kerjasama. Langkah pertama dalam kerjasama antara kedua sekte tersebut adalah membangun kota di pusat antara Sekte Phoenix dan Istana Suan Ming Timur. Sama seperti kota tanpa jalan pulang, tetapi kota ini hanya milik Sekte Phoenix dan Istana Suan Ming Timur, dan tidak terbuka untuk orang luar. Mendengar berita ini, domain medan bintang atas hampir menjulurkan mata mereka. Kedua kekuatan ini, yang sebelumnya telah menyerukan perang, bahkan Istana Suan Ming Timur bergabung dengan aliansi bintang untuk menghancurkan markas Sekte Phoenix hingga rata dengan tanah. Bagaimana kita akhirnya berkolaborasi begitu cepat? Dunia orang-orang hebat sungguh sulit dipahami. Tentu saja tidak masalah jika mereka tidak mengerti, itu tidak akan menghalangi kerjasama antara dua sekte besar. Alasan utama pembangunan kota itu, tentu saja, untuk menyatukan dua pecahan dunia lain. Dan tempat mereka menetap adalah kota Istana Phoenix ini. Kota ini panjangnya 1800 li dan lebarnya 600 li, meliputi wilayah yang cukup luas, dan seluruhnya dihuni oleh pengikut kedua sekte tersebut. Semua orang tidak menyukai satu sama lain, tetapi belum sampai pada titik pertengkaran. Kali ini, Istana Dongsuan Ming menepati janjinya dan benar-benar memindahkan pecahan itu ke kota Huanggong. Selain Kepala Istana Agung, 3 Kepala Istana Cabang Istana Suan Ming Timur, Kepala Istana Taya, Kepala Istana Qinyin, dan Kepala Istana Putih, semuanya hadir secara langsung. Ini pertama kalinya Su Han melihat Kepala Istana Qinyin dan Kepala Istana Putih. Ia hanya melirik mereka sekilas, karena di permukaan, selain Kepala Istana Agung dari Istana Dongsuan Ming, Su Han tidak menganggap serius ketiga Kepala Istana Cabang ini. Tidak ada upacara besar atau persiapan yang rumit. Sebulan kemudian, kota Istana Phoenix selesai dibangun, dan Su Han memimpin sekelompok anggota tingkat tinggi Sekte Phoenix ke tempat ini. Dia dan 3 kepala cabang Istana Dongsuan Ming Palace berkumpul bersama untuk membahas masalah pembukaan dunia lain. Beginilah cara membuka pintu menuju dunia lain. Sang guru Istana Bodhi adalah seorang pria tua berambut putih. Setelah selesai berbicara, ia mengeluarkan sebuah botol giok dan sebuah timbangan. Sisiknya seukuran telapak tangan, berwarna biru tua, dan tampak agak transparan.
Sisik naga. Su-han mengerutkan kening dan meraih timbangan di tangannya. Rasanya sedingin es saat disentuh dan sangat keras. Tepinya juga tajam, dan seolah-olah auman naga terdengar darinya, merasuki pikiran seseorang. Sebagai mantan pembunuh naga, Su-han tentu sangat akrab dengan ras naga sejati dan langsung mengenalinya sebagai sisik naga. Terlebih lagi, ini adalah sisik dari klan naga sejati tingkat atas, naga suara ilusi Dewa Biru. Dalam kehidupan sebelumnya, Su-han tidak melihat naga suara ilusi ilahi Azure di domain bintang atas, ia hanya melihatnya di domain suci. Naga-naga ini dikatakan memiliki kembalinya ke wujud leluhur mereka, yang sangat langka dan mengerikan. Warisan naga ilusi Dewa Biru bukan hanya tentang ingatan dan garis keturunan leluhur mereka, tetapi juga tentang kultivasi mereka. Pewarisan teknik kultivasi, itulah bagian yang paling menakutkan. Jika naga ilusi ilahi biru menunjukkan kemunduran leluhur, maka kultivasi yang ditinggalkan leluhurnya akan mulai diwariskan. Tentu saja, mereka tidak dapat mewarisi semua kultivasi leluhur mereka sekaligus, mereka harus melakukannya selangkah demi selangkah, tetapi ini sudah cukup menakutkan. Di antara berbagai ras di dunia ini, selain naga suara ilusi Dewa Biru, hanya ada sedikit ras yang memiliki warisan kultivasi. Warisan tersebut sama langkanya dengan bulu burung phoenix dan tanduk unicorn. Bahkan naga lainnya, seperti Linger, naga giok putih 9 surga, tidak dapat melakukannya. Ini, sisik naga dari naga suara ilusi Dewa Biru, tanya Su-han. Mendengar ini, ketiga penguasa istana saling bertukar pandang, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Naga Iblis kuno, dia bisa mengenali identitas naga sejati kuno ini hanya dari satu sisik naga. Aku mengaguminya, ujar Master Istana Bodhi dengan tulus. Naga kuno. Su-han mengerutkan kening. Apakah naga biru suara ilusi merupakan naga sejati kuno? Mungkin tidak. Jika itu benar-benar naga kuno, bagaimana mungkin ia muncul di alam suci? Namun, setelah berpikir lebih jauh, Su-han tidak sepenuhnya yakin. Lagi pula, naga tidak seperti manusia. Setelah menghilang di zaman kuno, ras kuno tersebut perlahan-lahan berubah menjadi kultivator di generasi-generasi berikutnya. Tapi siapa yang tahu apakah naga-naga sejati kuno itu juga menghilang? Ini memang sisik naga dari naga suara ilusi ilahi Azure, kata kepala istana Kinyin. Mungkinkah botol ini berisi darah naga suara ilusi ilahi Azure? Tanya Su-han. Ya. Kepala istana Kinyin mengangguk, ini adalah darah saripati naga sejati dari naga suara ilusi Dewa Azure, tetapi hanya ada 1 tetes. Darah ini diperoleh oleh istana Suanming Timur saya dari medan perang para dewa, jadi sangat langka. Tepatnya, hanya tersisa setetes darah esensi dan 1 sisik naga ini. Kepala istana Taya berkata dengan marah, Ketua Sekte Su, karena kau tahu ini adalah sisik dan darah naga suara ilusi ilahi Azure, maka kau juga harus tahu berapa banyak pengorbanan yang telah kami berikan untuk Sekte Phoenix-mu, kan? Jika benar-benar untuk Sekte Phoenix, kau mungkin tidak akan rela menyerahkan sehelai rambut pun. Su-han terkekeh dingin dan berkata, hanya dengan 2 hal ini, kau bisa membuka dunia lain. Ya, Master Istana Bodhi mengangguk, sebenarnya, Istana Dong Suanmingku tidak menyadari hal ini sebelumnya. Secara kebetulan, putra Master Istana Agung memecahkan botol berisi darah naga, dan darah naga itu menetes keluar dan mendarat di pecahan tersebut. Hal ini menyebabkan keributan besar, dan entah mengapa, sisik naga tiba-tiba menyerbu ke arah pecahan tersebut dan akhirnya menyatu dengannya, sehingga membuka dunia lain. Kalau dipikir-pikir, rasanya seperti mimpi. Kamu mungkin tidak percaya, kan? Ucap Nyonya Istana Kinyin tersenyum kecut. Aku benar-benar tidak percaya, kata Su-han. Tapi itulah kebenarannya. Kepala Istana Taya memutar bola matanya, aku sudah memberitahumu caranya, dan kami bahkan memberimu setetes darah naga dan sisik naga. Ini persediaan terakhir kami, dan ini adalah esensi darah dan sisik naga sejati kuno.
Tidak berlebihan untuk mengatakan ini tak ternilai harganya, kan? Kenapa aku harus berbohong padamu? Bagaimanapun, kamu tidak perlu menyimpannya. Su-han mengerutkan bibirnya dan, sebelum kepala istana Taya sempat berbicara, bertanya, lalu apa hubungannya sisik naga ini? Kenapa tidak menyatu dengan pecahan itu? Inilah yang kami peroleh kemudian. Darah naga dan sisik naga diperoleh kemudian. Mata Su-han berbinar, medan perang para dewa, sungguh tempat yang indah. Jangan coba-coba pergi ke sana. Master Istana Bodi mendengus dingin, bertahun-tahun yang lalu, medan perang para dewa sudah diduduki oleh kekuatan seperti Istana Suanming Timur. Jika Master Sekte Su benar-benar ingin mendapatkan bagiannya, beliau harus menunggu sampai kekuatan keseluruhan Sekte Phoenix mencapai level yang sama dengan kita sebelum membicarakannya. Apakah ada saat seperti itu? Tanya Nyonya Istana Kim Yin sambil tersenyum. Kepala Istana Taya juga berkata, sebenarnya, ada cara lain, yaitu membayar kristal ilahi untuk memasuki medan perang para dewa. Meskipun sangat mahal, dengan kekayaan Sekte Phoenix yang menyaingi kekayaan suatu negara, mereka seharusnya tidak peduli, kan? Setidaknya lebih dari 100 miliar kristal ilahi yang mereka ambil dari Menara Magpie pada akhirnya harus dikembalikan, kan? Hahaha. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.